Efrata 3. Pengiring pujian juga call tentang Efrata 3. Operator LCD Bapak Sugi Johari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Bertepatan dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan hari ulang tahun Gereja Petekwan, yaitu GKI Perniagaan dan GKI Samanhudi, yang ke-146 pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 akan dirayakan sakramen perjamuan kudus bersama di GKI Perniagaan pukul 6.30 dan pukul 9.30 dan di GKI Samanhudi pukul 7 dan pukul 9.30. Pelayanan sakramen perjamuan kudus pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dimaksudkan sebagai tanda bahwa Jemaat Petekwan hendak mengucap syukur agar kuasa kasih Kristus yang telah memampukan Gereja Petekwan melewati saat-saat yang sulit dan pedih yang pernah terjadi dalam peristiwa Petekwan pada tanggal 10 Mei 1953. Pelayanan sakramen perjamuan kudus pada perayaan hari ulang tahun Gereja Petekwan tidak diikuti dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus ke rumah-rumah. Data umat yang akan mengikuti pelayanan perjamuan kudus tersebut akan dicatat setelah pintu masuk ruang kebaktian dan aula pada tanggal 29 Mei 2014 sebelum kebaktian 1 dan kebaktian kedua. Pada kesempatan ini kami Majelis Jemaat memperkenalkan tenaga pelayan gerejawi bidang musik pada diri Bapak Fernando Simanjuntak. Kepada Bapak Fernando kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan selamat melayani. Tuhan memberkati pelayanan. Demikianlah warta lisan. Mari kita berdiri dan menaikkan pujian Kidung Jemaat 19. Mari sembah. Kristus, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah kita dan sebagaimana sudah ditayangkan di dalam warta tadi, baik bagi kita kalau barangkali kita lupa, mari kita lihat
alat komunikasi kita, handphone, apakah sudah dalam posisi off atau kalau ada hal yang sangat perlu kita ketahui, mungkin bentuknya silent mode atau nada getar saja. Terima kasih. Kita menyimak apa yang diungkapkan Lukas 21 ayat pertama sampai dengan keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya Tuhan, hanya inilah." Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7 mengungkapkan demikian. "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, sebab dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Mari kita datang kepada Allah dengan doa. Anugerah Allah yang demikian besar, yang dilimpahkan kepada kami dalam bentuk nafas hidup, kami datang kepada Allah dalam ungkapan syukur kami. Sebab melalui nafas hidup kami melewati hari demi hari. Di dalam nafas kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kami, kami menikmati perjalanan yang di dalamnya sukacita Allah percayakan, pergumulan menjadi peluang bagi kami untuk bertumbuh menjadi dewasa. Bapa Sorgawi, di tengah-tengah perjalanan itu kami juga mengingat untuk banyak sekali peristiwa yang seringkali membuat kami memilih jalan hidup kami sendiri. Kami mengabaikan panggilan Allah, bahkan kami menghindar dari kerinduan Allah. Kami melepaskan diri dari ikatan kepada Allah dan memilih untuk menjalani hidup sendiri. Emosi dan nafsu kami lebih dominan ketimbang panggilan spiritual kami untuk bersandar kepada Allah.
Dalam segala kesadaran ini dan dalam segala pengakuan ini kami datang kepada Allah memohon pengampunan dosa. Biarlah kami boleh melewati hari-hari kami dengan tetap melihat dan mengingat kasih sayang Allah di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan Allah kepada kami. Terima kasih untuk anugerah yang Allah nyatakan bagi kami. Ini kami ya Allah, kami mengarahkan diri semata-mata pada anugerah dan pertolongan Allah saja. Terima kasih untuk keterbukaan Allah yang merentangkan tangannya, meraih dan memeluk kami di dalam cinta kasih yang besar, yang menebus kami dari segala dosa yang membuat kami terbelenggu karenanya. Dalam anugerah dan pertolongan Allah, kami menaikkan syukur. Amin. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapan-Ku, usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Usapan kasih setia-Mu, selalu ku rindu. Mari umat Tuhan, saya undang berdiri bersama-sama. Kita menyimak apa yang diungkapkan di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22. Inilah yang diungkapkan kepada kita. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Kita bersama-sama mengungkapkan salam damai di antara kita, salam damai yang dinyatakan Allah kepada kita, salam damai yang membangun hidup persekutuan penuh damai di sekitar kehidupan kita. Salam damai dari Allah membuat kita menikmati perubahan yang besar yang membangun persekutuan dalam Kristus. Sementara itu kita siapkan bersama-sama pelengkap Kidung Jemaat 239, bait pertama dan kedua, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku,
Umat Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita bersama-sama pada Filipi pasal yang keempat. Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari berdoa. Allah Bapa Sorgawi yang menaungi hidup kami bersama-sama membuka ruang hati kami untuk mengikuti langkah kehidupan Allah. Khususnya ketika kami akan dicurahi dengan berita firman. Biarlah kami mendapatkan kekuatan dan boleh melewati perjalanan hidup kami di dalam anugerah Allah. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami untuk bersama-sama menyimaknya. Sehingga apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan menumbuhkan pemahaman di dalam hidup kami untuk melihat karya cinta Allah di dalamnya. Dalam segala keterbatasan hamba menyerahkan diri. Kiranya kasih setia Allah memberkati. Amin. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Inilah yang diungkapkan kepada kita. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, bagaimana pengalaman kita ketika kita berada di sekolah minggu, ketika orang tua kita memberikan kesempatan kita untuk menyampaikan persembahan?
Saya ingin sedikit berbagi pengalaman ketika saya masih berada di kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Tepatnya saya lupa, tapi pada masa itulah kira-kira ketika saya mengalami peristiwa ini. Orang tua saya dan kakak terbiasa memberikan kepada kami 2 keping uang. Dengan tegas dikatakan, ini untuk persembahan. Yang ini buat jajan. Uang 5 rupiah. Pada masa itu, itu besar sekali saudara-saudara. Sebab dengan uang 5 rupiah kami mendapat banyak. Anda juga bisa jajan bakso pada waktu itu dengan uang 5 rupiah. Jadi bayangkan dengan kondisi uang sekarang ya. Mudah-mudahan harga bakso sekarang 5 rupiah lagi. Nah, persoalannya adalah di tempat saya di GKI Kuningan. Yang pernah melihat GKI Kuningan, jangan lihat dalam kondisi sekarang. Dulu di depan itu ada sungai yang mengalir, di depan gedung gereja ada sungai yang mengalir, dan setiap minggu selalu ada emang-emang begitu ya, jualan di situ. Banyak macam jualan, mulai dari es tangkep gitu kan, lalu ada macam-macam serabi, ada combro, dan mereka senang sekali karena anak-anak sekolah minggu selalu jajan, baik sebelum atau sesudah kebaktian. Orang tua saya dan kakak selalu mengatakan begini, kebaktian dulu, nanti jajan, ya nak ya, gitu ya. Tapi yang namanya anak-anak, yang kebayang apa? Jajan dulu, baru kebaktian. Anak-anak bandel seperti itu biasanya jadi pendeta, saudara-saudara. Nah, satu ketika, saudara-saudara, dalam sebuah hari Minggu, ketika akan masuk ke gereja, wah luar biasa. Tercium bau serabi, segala macam, combro. Anak-anak biarpun sudah dikasih makan sekenyang-kenyangnya di rumah, tetap aja terangsang untuk jajan. Tiba-tiba ketika uang diambil dari saku, saudara-saudara, pluk, gelundung, biur masuk ke kali. Waduh, kalau Anda diminta untuk mengambil keputusan, saudara-saudara, ini yang jatuh uang persembahan atau uang jajan? Pergulatan spiritual dan nafsu bergolak. Jajan, persembahan. Jajan, persembahan. Jajan, persembahan. Jajan, persembahan. Jajan. Nah, itu. Jangan diteruskan. Jajan. Jajan. Karena teman-teman juga jajan. Dan rangsangan itu luar biasa. Maka kebaktian berjalan dengan sebuah kebingungan yang luar biasa. Dan kebingungan itu memuncak ketika kakak guru sekolah minggu, om dan tante guru sekolah minggu mengatakan, anak-anak sekarang siapkan uang persembahan yang diberi mama papa dari rumah untuk kita persembahan. Maka seorang anak sedang bergumul keras. Dia pasti pucat, tangannya bergetar, yang saya ingat dengan pasti keringat mengucur deras. Sebab kalau ini dilaporkan sampai ke rumah, saya nggak ngasih persembahan, saudara-saudara, habislah saya. Nggak ada lagi uang jajan nanti. Dan pada waktu itu belum ada strategi yang baik untuk memasukkan tangan kosong ke dalamnya. Ketika tiba kantong persembahan itu, saya semakin bergetar, berkeringat. Bahasa kita mengatakan celakanya, saudara-saudara. Teman yang ditugasi membawa kantong persembahan itu menyodor-nyodorkan terus dan menusuk-nusukkan terus ke perut saya. Ayo buru-buru persembahannya. Belum sampai, pokoknya kalau belum ada tangan yang masuk dia gak akan mau berhenti. Dan guru sekolah minggu dengan bijak dia datang lalu melihat dipegangnya saya, katakan, kamu sakit? Iya, sakit spiritual kan ya. Dan dalam kondisi seperti itu, saudara, seorang anak pasti akan menangis. Dan saya pun menangis. Wah, ini pergulatan yang luar biasa. Kenapa menangis? Lalu bercerita, uang Tuhan jatuh. Dan itu selalu persoalan teologis yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita dipaksa, tanda kutip, saya beri tanda kutip, dipaksa untuk menentukan sebuah pilihan, mengganti mobil baru, mengganti mobil dengan mobil yang baru, mobil lama, sudah 4 tahun, kredit sudah mau habis, kan ya? Atau saudara mendukung pembangunan gedung gereja dengan angka yang sama.
mobil lama dijual, harganya 100 juta, tinggal menambah lagi 50-60 juta begitu ya, lalu menambah mobil baru, atau dengan dana yang ada kita memberikan persembahan untuk renovasi ruang ibadah. Pergulatan spiritual sekaligus pergulatan emosional. Jadi bagaimana kita menyikapi ini, saudara? Saya mengajak kita untuk belajar melihat betapa Allah itu kudus. Betapa Allah yang begitu kudus, Allah menyatakan kehadiran dalam kekudusannya untuk berada di tengah-tengah kehidupan kita yang berdosa. Saya membayangkan, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama membayangkan, seandainya kita, tapi jangan rame-rame sendirian ya, kecebur sumur. Blep gitu masuk, sumurnya setinggi ini. Ini berapa meter ini? Panitia pembangunan, saya tidak tahu. 10 meter lah. Kita masuk ke dalam sumur dan sumur itu berlumpur tentu saja, lalu airnya sangat kotor, kiri kanan lumut yang sangat licin dan air sudah ada di dekat dagu. Pokoknya begitu kita kelelep sedikit blebek. Kita berteriak minta tolong, tolong, blep, air masuk. Tiba-tiba ada seorang yang datang di atas sumur. Lalu dia menengok ke bawah dan bertanya, "Oi, ada orang di bawah. Wah, ada pengharapan yang luar biasa. Tolong!" Lalu dia bertanya, "Kenapa kamu kecebur?" "Saya tadi kepeleset dan tidak tahu. Kemudian kecemplung sumur ini." "Makanya kalau jalan hati-hati supaya enggak kecebur." Apa perasaan kita, saudara? Ini bukan waktunya chatting. Orang kecebur diajak ngobrol. Kesal, marah. Tapi bukankah iblis melakukan itu, saudara? Rayuan-rayuan yang indah dan gombal itu kemudian membuat kita terperosok dan jatuh ke dalam sumur yang begitu dalam di tengah-tengah dunia ini. Dan setelah itu dia bertanya, "Ngapain kamu?" Tapi bayangkan kalau ada yang kedua, orang kedua datang, begitu dia mendengar, "Wah, tolong di bawah." Dia lihat, "Oh, ada orang di bawah." "Iya, tolong." Lalu, "Tunggu." Ia berlari, mengambil tali, lalu mengikatkan tali itu di tubuhnya dan ia ikat di pohon. Lalu dia turun dan meyakinkan bahwa tali dan pohon itu kuat untuk menopang dia dan orang yang tenggelam itu. Lalu dia masuk ke bawah dan mengangkat kita yang berada di tengah-tengah kedalaman sumur itu, lalu menarik ke atas dan beberapa kali mungkin melorot begitu ya, lalu berdarah-darah. Keluarlah kita dari sumur itu. Kira-kira, saudara, apa yang akan kita lakukan dan ungkapkan kepada si penolong ini? "Terima kasih ya, sia-sia nih. Boro-boro kita ngomong puhau ise gitu kan ya. Kamsia, besok-besok kalau kecebur lagi tolong lagi ya." Saya kira orang-orang yang punya pemahaman dan perasaan yang begitu rupa, dia akan berterima kasih luar biasa. Mungkin kalau dia jalan-jalan ke Bandung begitu ya, orang yang pertama sekali diingat untuk membawa apapun, bakpao atau apa oleh-oleh dari sana, atau pisang molen itu yang paling terkenal gitu kan. Dia akan mengingat orang ini untuk dibawakan hadiah itu. Tanda kasih sebagai sebuah bentuk syukur, terima kasih. Dan ini yang mestinya terjadi, saudara-saudara, ketika kita manusia berada di tengah-tengah kehidupan berdosa yang luar biasa. Visi GKI Sinode Wilayah Jawa Barat untuk merujuk kepada visi 2003 pada waktu itu mengetengahkan soal ini, yaitu Allah yang begitu kudus tidak terjangkau oleh manusia, dan manusia yang begitu berdosa terbentang rentang yang sangat luas. Tidak mungkin kita menjangkaunya. Tetapi justru ada sebuah kemurahan yang terjadi atasnya, karena kemudian Allah menyatakan anugerah. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 menegaskan itu. "Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
supaya manusia yang terbelenggu di dalam lumpur dosa yang menyesakkan itu diangkat oleh Allah, disucikan melalui korban di dalam Kristus yang berdarah-darah karenanya, semata-mata supaya manusia yang berdosa itu diselamatkan. Dan itu kita sebut dengan istilah tanggapan atas ini semua, kita beri nama syukur. Syukur itu dari bahasa Arab, saudara, dari kata syukran. Syukur itu kita mau melakukan sesuatu tanpa embel-embel. Gak ada embel-embelnya, gak ada motivasi lainnya, gak ada sesuatu yang ada di balik itu semua selain dari sebuah motivasi untuk menyerahkan diri dalam syukur. Kita ini mati, kita ini berdosa, kita tidak mampu membebaskan diri kita dari dosa itu. Semata-mata karena anugerah Allah ini yang kita sebut dengan istilah perjumpaan antara manusia dengan Allah dan refleksi tanggapan atas anugerah Allah kepada manusia. Dengan kata lain ini mau mengatakan bahwa kita dilatih, dipercaya untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan tahu berterima kasih atas anugerah Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dampak dari perjumpaan ini? Bagaimana kita memaknai syukur itu? Maka syukur ini hanya bisa disambut, direspons dengan satu hal, saudara, yaitu persembahan. Tidak ada yang lain. Tapi masalahnya adalah orang memaknai persembahan seolah-olah cuma satu. Oh enggak, persembahan itu bisa dikategorikan pada beberapa hal. Yang pertama adalah persembahan diri. Jadi orang yang menyatakan diri dibaptis, maka sebenarnya mesti dipahami dengan baik bahwa ia mempersembahkan hidupnya. Roma 12 ayat yang pertama, tetapi sekaligus kita harus mengingat ayat yang kedua, karena ini nggak boleh dilewatkan, saudara ya. Roma 12 ayat yang pertama dan kedua mengatakan, karena itu saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Lalu kalimat terakhir, pendek tapi penting, mengatakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebuah ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Akibat dari persembahan itu, maka ayat yang kedua dalam Roma 12 itu mengatakan, karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Buah dari persembahan kita kepada Allah, buah dari penyerahan diri, buah dari baptisan, semestinya membuat kita bersama-sama mengerti apa yang harus kita kerjakan dan apa yang tidak harus kita kerjakan. Apa yang boleh kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Dan karena itu, saudara, baptisan tidak bisa dimaknai hanya sebagai sekadar sebuah modal perkawinan. Walaupun di GKI kita menegaskan bahwa orang yang mau menikah harus dibaptis. Tapi jangan kemudian mendesak-desak gereja karena belum dibaptis lalu dia meminta baptisan kilat. Sebab kalau minta baptisan kilat dia mesti berada dalam sebuah kondisi kilat juga. Yaitu orang-orang yang ada di ICU ya. Kalau mau kilat baptisannya daftar supaya jadi orang-orang anggota ICU gitu kan. Nggak ada yang mau rasanya. Kecuali di Belanda. Karena ada orang yang menawarkan diri untuk boleh meninggal ketika dia masih sehat. Dan itu diberi tempat mercy killing ya. Orang euthanasia, disuntik, meninggal. Karena ingin mencapai sebuah kebahagiaan. Jangan sampai kemudian saya meninggal dalam keadaan menderita. Mumpung lagi bahagia, saya tawarkan diri untuk meninggal, disuntik jadi. Ya, itu sebuah pengambilan keputusan etis, tapi jangan meminta pembahasan itu di sini sekarang. Sehingga setiap orang yang memberi diri kepada Allah itu adalah sebuah persembahan yang sungguh-sungguh dimaknai dengan baik. Yang kedua, saudara, yaitu persembahan waktu. Bapak Ibu saudara-saudari hadir di tempat ini dalam ibadah kita, maka ini adalah persembahan waktu.
Kepada guru-guru sekolah minggu saya mengatakan dengan tegas, ini adalah persembahan waktu anak-anak, dan karena itu guru sekolah minggu tidak boleh mengabaikan itu dengan menyampaikan berita firman sekenanya tanpa persiapan. Sebab anak-anak sudah mengorbankan waktunya untuk dia melepaskan Doraemon kesayangannya. Ya kan? Televisi kita kan hebat, merayu anak-anak pada jam itu. Prime time sekolah minggu itu ada di prime time mereka mengambil waktu itu. Sehingga orang tua dengan anak ribut supaya ke sekolah minggu. Enggak mama, ini Doraemonnya lagi pakai kincir, bagus sekali. Dan kita berkutat untuk itu. Tapi sayang sekali juga ya saudara ya, pada banyak kesempatan ada banyak anak yang belajar dengan sangat baik dari orang tuanya. Papa juga masih tidur, kok saya disuruh ke sekolah minggu? Itu pelajaran yang berharga itu. Hidden curriculum. Sebab mereka belajar dari apa yang tidak dirancangkan. Nah, ingat ya, kamu itu belum kerja, jangan sekali-kali merokok. Lalu bapaknya, itu artinya apa? Nanti kalau sudah kerja, merokok sebanyak-banyaknya. Hakmu itu. Waktu kita hadir, kita persembahkan. Itu sebabnya ketika kita ibadah, maka fokus dari seluruh kehidupan kita ya ibadah. Bukan kemudian berkutat, waduh ini ada orang yang baik nih, kira-kira saya tawari asuransi, mau gak dia ya? Ada banyak agen asuransi di gereja. Oh bukan, itu boleh-boleh saja dia menjadi agen asuransi, tapi jangan sementara ibadah dia kemudian menghitung ada 5-6 potensial jadi apa namanya, nasabah. Hati-hati saudara-saudara. Sebab Allah menghendaki waktu kita optimal. Lalu persembahan tenaga, itu artinya kita bersedia untuk aktif. Bagi Anda, Bapak Ibu, saudara-saudari yang punya potensi bermain kolintang, bergabunglah dengan main kolintang. Syukur-syukur kalau kemudian tim kolintang punya 5 grup, sehingga kita bisa bergiliran bermain. Bapak Ibu yang diberi peluang, diberi kesempatan, diberi talenta untuk melakukan berbagai aktivitas gerejawi, hadirlah di situ. Saya mendengarkan dengan seksama apa yang terjadi di lingkungan klasis Jakarta Utara. Kesulitan untuk mendapatkan penatua, tapi saya nggak dengerin dari Samanhudi loh Pak. Di jemaat-jemaat itu katanya, kalau sudah mendengar pendeta dan rekan penatua mau datang di sekitar antara bulan Oktober, November, Desember, Januari, maka sebisa mungkin kita pergi keluar kota. Ketika mereka datang, enggak di rumah. Tapi untunglah di Samanhudi itu begini, begitu diwartakan rencana pemilihan penatua, semua berdoa dan menyiapkan diri, Tuhan, kalau penatua dan pendeta datang, saya siap. Itu ya Pak ya? Wah, ini memang enggak salah Samanhudi. Kenapa saudara-saudara? Karena ini adalah persembahan. Persembahan itu mesti disiapkan dengan baik, diserahkan dengan baik, dilakukan secara bertanggung jawab. Nah biasanya persembahan yang paling sulit itu yang ini saudara ya. Persembahan harta benda. Harta benda itu banyak sekali macamnya. Ketika Tuhan memberkati kita dengan rumah, dan rumah itu boleh digunakan untuk persekutuan wilayah, itu adalah persembahan harta benda. Belum lagi kalau kemudian setelah itu Anda menyediakan segala macam makanan, ya bakpao Muara Karang gitu kan ya, lalu segala macam, itu bagian dari persembahan harta benda kita. Kalau Tuhan berkati kita dengan kendaraan, dan kendaraan itu boleh digunakan untuk perlawatan, maka itu adalah persembahan harta benda. Kan kita nggak akan mungkin menghitung berapa bahan bakar yang dipakai, berapa penyusutan setelah dipakai kendaraannya. Saya hitung dulu ya, penyusutan digunakan untuk masuk 3 km ke sini, lalu kegores sedikit menambah, kan nggak mungkin. Itu adalah komitmen dan kesiapan kita untuk melakukan itu. Tetapi seringkali bagian inilah yang paling sulit, karena kita merasa bahwa ini adalah milik kita. Saudara, semua harta benda yang kita miliki sekarang adalah milik Allah. Tidak ada
seorang pun yang kemudian bisa berkuasa atas harta bendanya sendiri selamanya. Ketika secara tiba-tiba apa yang dia miliki terbakar, apa kita bisa kuasai itu? Memang benar apa yang Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Betul nggak? Kalau nggak percaya, saya buktikan sekarang. Oke, mari kita buktikan. Siapa di antara ibu bapak, saudara-saudari yang datang ke tempat ini, yang datang ke sini, rumahnya kosong? Ada nggak? Yang tidak ada orang, nggak ada pelayan juga di rumah. Ada? Ada ya? Ada. Terima kasih. Pertanyaan saya, dikunci nggak rumahnya? Kenapa? Ngomong-ngomong, pastori saya juga dikunci loh. Kenapa dikunci? Takut ada maling, betul? Maling mah nggak takut ada kita. Ada atau tidak ada, syukur-syukur nggak ada. Kalau dia mau maling, dia jebol. Betul nggak? Kalau digembok, dia gorok, istilah ekstrimnya gitu, supaya kelihatan fantastis begitu kan. Dia gergaji, susah, dia ambil linggis, berat. Setelah itu dia masuk, dia gondol. Apa resiko kerugian kita? Barang di dalam hilang, pintu mesti diperbaiki. Mendingan nggak usah dikunci. Ya kan? Kalau mau dimaling, supaya kalau sudah dimaling, pintunya minimal nggak rusak. Jadi kita nggak ada risiko beresin pintu. Iya toh? Kan dimaling. Nah ini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, kata Tuhan. Tapi ini adalah bagian dari pertanggungjawaban kita untuk mengelola apa yang Tuhan anugerahkan. Karena itu jaga dan rawat baik-baik. Hanya Tuhan mau supaya jangan yang dijaga dan dirawat baik-baik ini kemudian membuat kita terikat karenanya, sampai kemudian kita tidak sanggup lagi melihat kemuliaan Allah gara-gara harta benda itu. Sebab seringkali relasi kita dengan Allah adalah relasi yang transaksional, bukan relasi yang spiritual. Kalau Samanhudi kan ini dekat dengan pasal balu ya, dekat dengan gelodok. Transaksional tuh mengatakan begitu. Wo chuan, wo mai, mei yu chuan, mei yu mai. Ya tak? Apa bisa kita melakukan itu dengan Allah ya? Kalau Allah baik sama saya baik sama Allah. Oh, itu artinya kita memahami bahwa Allah tidak baik. Dan transaksi itu seringkali terjadi juga di dalam peristiwa persembahan, saudara-saudara. Kita merasa bahwa apa yang ada sekarang adalah milik saya. Bukan kita berpikir bahwa ini semua adalah anugerah Allah. Itu sebabnya tidak jarang orang kemudian memakai sebuah bentuk. Maleakhi 3 ayat yang ke-10 mengatakan apa? Bawalah persembahan persepuluhan. Lalu orang mengatakan dengan menyampaikan persembahan persepuluhan maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Pemahaman itu keliru. Salah besar. Pendeta Eka Dharma Putra almarhum menulis sebuah buku yang menarik, Etika Sederhana untuk Semua, pada satu butir bisnis, ekonomi, dan penata layanan. Beliau mengatakan kita tidak bisa dibelenggu dengan pemahaman itu. Karena apa? Karena ini adalah semacam standar pada waktu itu untuk orang nggak tahu, karena pada masa itu proses pertukaran kan ada yang barter dan sebagainya, ngitungnya gimana gitu kan. Tetapi kalau Allah berkati kita dengan hal yang lebih baik, kenapa kita tidak kemudian melakukan yang lebih baik dari hanya perpuluhan? Oh, kalau gitu ada orang yang mengatakan kalau gitu berarti per 20-an ya. Itu mah makin kecil. Perpuluhan mesti kalau mau lebih besar ya per 5-an kan gitu ya. Jadi 20% kan, bukan 10%. Tapi Pak Eka mengatakan, kalau kita merasa dengan tulus menikmati anugerah Allah, menikmati segala sesuatu dari Allah, maka kita bisa menyerahkan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. Itu pegangan yang sangat penting. Sehingga kita tidak dijerat oleh sebuah bentuk untuk mengatakan membatasi perpuluhan. Kalau kita bisa memberikan per 5-an atau per 2-an, why not?
Memangnya kalau kita berikan perduaan ketika segala sesuatu kita punya besar sekali, terus kita habis gitu? Kita menjadi, ini bahasa Jakarta nih, kita menjadi kere gitu. Kalau kita sudah menghitung kalkulasi kebutuhan kita dalam 1 tahun kira-kira 250 juta begitu ya. Lalu Tuhan berkati kita dengan 10 miliar gitu. Lalu kita mikir-mikir, aduh Tuhan gede amat gitu ya, 10 juta, 1 miliar. 1 miliar Tuhan, wow. Beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, ada sebuah kisah nyata yang diterima oleh Pendeta Nathan Setiabudi di GKI Kebonjati tahun 81-an. Saya sedang sekolah SMA dan ibadah di tempat itu. Lalu Pak Nathan memberi ilustrasi begini. Satu kali ada seorang ibu yang jualan kue tiap hari. Dan dia selalu mendapatkan keuntungan 5.000 rupiah. Lalu dia datang ke gereja dan mengatakan, Pak Nathan titip ya persembahannya ini 500 gitu ya. Terus begitu tiap hari, saudara-saudara. Sehingga hari Minggu itu kelihatan 3.500, itu 2.500. Angkanya begitu kan ya, kan tidak selalu tetap 5.000 tuh. Fluktuasinya terjadi, tapi itu yang dilakukan. Singkat cerita, saudara-saudara, usaha ini berkembang. Dari mulai ditenteng demikian, dia bisa pakai becak roda dan terus punya mobil yang bisa jalan, punya toko. Satu kali dia datang ke gereja dan mengatakan begini, setelah berkembang sekian tahun katanya, gawat Pak Nathan. Kenapa gawat? Cilaka kalau begini. Apanya yang cilaka? Masa saya cuan bulan ini sekarang cuman cap tiau? Loh, emangnya berapa? Biasa gocap Pak. Ini cilaka kalau begini. Jadi dengan begitu saya susah untuk menyampaikan persembahan perpuluhan saya. Oh, jangan khawatir kalau soal itu, kata Pak Nathan. Kita berdoa saja. Baik Pak, orang mau didoakan masa gak mau sih? Berdoa, doa Pak Nathan begini, Tuhan, anakmu ini kesulitan dengan persembahan. Padahal dulu ketika untungnya goceng, dia nggak punya kesulitan untuk mempersembahkan. Nah Tuhan, supaya dia nggak pusing, kembalikan saja untungnya kayak dulu. Ya kan? Begitu kita lihat gedenya gitu, mabok kita. Dulu kalau persembahan itu persembahan syukur tahunan, nanti kalau persembahan apa pakai standar perpuluhan gampang, sebab cuman cetiau. Tapi begitu mau persembahan perpuluhan dan dihitung, gobet yau persembahan, apa nggak salah nih? Lupa pada berkat yang 5, berapa itu kalau gobet yau ya? Matematika saya kurang pinter nih. Ini persoalan karena kita mengikatkan diri kepadanya, tidak melihat apa yang lebih besar dari Allah. Tidak menyaksikan anugerah Allah, sekaligus kita dibelenggu oleh semangat emosional. Sehingga ketika kita diberkati dengan sesuatu yang baik dari Tuhan, lalu kita menghambur-hamburkan segalanya untuk memuaskan keinginan duniawi kita. Lupa pada apa yang Allah percayakan. Karena itu, saudara-saudara, persembahan dalam perspektif yang kita lihat sekarang mestinya dia menjadi sebuah wujud ucapan syukur. Ucapan syukur itu tidak bisa dibatasi. Benar bahwa kita dipanggil untuk mengelola itu, sebab kalau tidak, gawat ini. Kalau keluarga tidak mengelola itu, jor-joran gak karuan, dan tahun 80-an pernah terjadi kan ya, di Jakarta orang sampai kemudian semua dijual lalu diserahkan kepada seseorang, dan orang itu kabur. Kemudian, kalau yang seperti itu tidak bertanggung jawab, saudara. Kita kelola di dalam penuh ucapan syukur, tapi sekaligus kita tidak terbelenggu karenanya. Karena itu wujud syukur, saudara, maka persembahan yang diajarkan di dalam apa yang Paulus rasakan, dia tulus. Diberikan dengan penuh sukacita dan memberdayakan. Karena semua orang ikut menikmati buah kasih Allah di dalam seluruh proses kehidupan persekutuan kita. Dan karena itu persembahan ini dapat dipercaya.
Sehingga tidak perlu orang-orang kemudian untuk menagih datang ke tempat Anda, persembahan bulanan Anda belum dikirim loh. Nah, masa persembahan bulanan ditagih, saudara? Aneh juga. Karena itu saya pernah mengatakan kepada salah satu jemaat, jangan suka menagih persembahan bulanan. Namanya persembahan gak boleh ditagih. Apalagi kalau sampai kemudian kita kudu iuran persembahan. Aneh juga, saudara. Persembahan kok iuran gitu ya. Tapi percaya. Nah, kepercayaan ini juga punya hubungan dengan proses pengelolaan persembahan. Itu sebabnya kita mesti melakukan di GKI, di tempat kita, termasuk Samanhudi tentu saja, persembahan itu dikelola oleh majelis jemaat bersama dengan badan-badan pelayanan, dan karena itu kita rapat bersama untuk menyusun program. Susunlah program sebaik mungkin dan sebertanggung jawab mungkin. Karena itu persembahan itu bukan sebuah persembahan yang kemudian dikendalikan di luar sistem. Misalnya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba guru sekolah minggu melalui komisi anak mendapatkan persembahan 15 juta rupiah untuk sekolah minggu gitu kan ya. Itu biasanya diserahkan kemana, Pak? Untuk sekolah minggu, untuk komisi anak. Lalu komisi anak kan lihat di warta jemaat, ada persembahan 15 juta loh buat kita gitu ya, komisi anak. Lalu tanpa program kemudian kita mau pakai apa ya uang ini ya? Ini kan kepercayaan anggota jemaat buat kita. Lalu disusunlah sebuah kegiatan yang gak tahu dari mana asalnya. Kalau gitu bagaimana kalau kita jalan-jalan ke puncak? Padahal yang menyampaikan persembahan itu tidak pernah punya motivasi untuk itu jalan-jalan ke puncak. Idenya adalah untuk mendukung program sekolah minggu yang sudah disiapkan supaya jangan sampai terhambat program itu. Atau tiba-tiba orang dengan jeli melihat, waduh kolintang kita kayaknya perlu perbaikan misalnya ya. Lalu dia dengan tulus menyampaikan persembahan untuk kolintang. Lalu kolintang melihatnya, tim kolintang melihatnya, waduh ada persembahan nih. Kita bikin apa ya? Orang lain sadar pada kondisi kolintang yang membutuhkan perhatian, kita nggak sadar pada kolintang kita yang rusak. Ini yang kebangetan, saudara. Percayakanlah itu pada sistem yang kita punya secara gerejawi. Karena itu makna community, itu makna persekutuan. Tapi sekaligus juga saya tidak segan-segan menyampaikan kritik. Ketika kita mengatakan kita mau merenovasi gedung di sebelah misalnya ya. Karena itu dibutuhkan anggaran 750 juta. Bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan, mari silakan. Tulis di kiri kanannya gitu ya, untuk pembangunan. Nggak ada juga yang masuk pakai nama pembangunan. Tapi berkali-kali dana masuk melalui rekening, melalui persembahan kantong begitu ya. Uang-uang yang jumlahnya tidak seperti biasanya. Lalu kemudian panitia mengatakan, nggak ada yang care sama kita. Karena uangnya masuk ke kantong persembahan. Loh, kantong persembahan itu ya untuk itu juga. Percaya bahwa proses anugerah dan karunia serta berkat Tuhan dilakukan, digunakan optimal. Dan ini bagian dari proses. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, supaya kita memberi buah. Buahnya adalah semua orang menikmati kebahagiaan dari proses kehidupan bersama yang dibentuk dan diwujudkan ini. Karena itu bagaimana menyikapi persembahan dalam gereja kita? Saya ingin menyampaikan sebuah perbandingan, saudara ya. Namun sebelumnya saya minta untuk kita bersama-sama menyimak dengan teliti, dengan jeli, supaya proses ini betul-betul dipahami secara optimal. Bagaimana menyimak persembahan dalam adat atau tradisi dan gereja, gerejawi kita. Nah itu kurang huruf I, gerejawi. Bagaimana kita melihat itu, saudara? Tidak jarang kemudian kita menjadi jor-joran untuk acara adat. Tidak jarang kita menjadi jor-joran untuk acara yang terkait dengan tradisi-tradisi. Saya dulu dididik oleh kakek saya penganut Konfusius yang taat, kuat maksud saya, kalau soal ketaatan saya tidak tahu, tapi kuat. Dan dia melatih saya untuk mempunyai pemahaman tentang samseng, sembayang samseng 3 meja.
Oke? Jadi sampai saat ini saya masih mengingat di mana Anda mesti meletakkan buah. Di bagian depan antara ikan dan panggang babi, begitu kan ya. Lalu ada air 3 yang untuk ini, lalu batok, tanduk kambing yang akan diangkat untuk Urim dan Tumim kalau kita kan ya, Xiaopue. Saya terlatih sekali untuk itu waktu kecil. Jadi akibat dari pendidikan kecil seperti itu, maka ini melekat kuat sampai sekarang. Jadi perhatikan dengan baik, ketika kita mendidik anak-anak dari kecil untuk sesuatu yang sedemikian, maka itu nempel terus sampai dia tua. Jadi sampai sekarang kalau saya datang di kebaktian orang berduka Buddhis atau Konfusius, saya lihat, wah hebat nih yang menata. Atau pernah juga saya bisikan kepada pengaturnya, "You nggak salah menempatkan itu di sana." "Kenapa Pak Pendeta?" "Oh, dia tahu saya pendeta." "Kok pendeta tahu-tahu ginian?" "Dia ini seorang kakek, cucunya sekian, umurnya sekian, mestinya buahnya tidak di situ." "Oh iya." Pindah, gitu kan ya. Karena ada aturan untuk itu. Nggak sembarangan, itu seperti memasang bola-bola di meja biliar. Anda nggak bisa segitiga pruk semua, nggak bisa. Nomor 1 depan, 15 di belakang gitu kan. Jadi ketahuan tukang main biliar. Nah, persoalannya begini, saudara. Tahun lalu saya ke Toraja dan kemarin kembali saya ke Toraja untuk pelatihan TOT, Training of Trainer for the Conflict Transformation Process, gitu ya, baik untuk TOT maupun basic training. Maka saya mendapati bulan Maret yang lalu ada orang yang meninggal dan jenazahnya akan dikebumikan bulan Juli mendatang. Berapa lama itu? Setahun lebih ya. Maret tahun lalu. Kalau zaman dulu itu kan dipakai apa itu namanya, rempah-rempah ya. Sekarang ada formalin. Nah, apa yang terjadi saudara, mereka melakukan ini. Mereka menyiapkan sebuah rumah tongkonan. Ini tongkonan namanya. Rumah tongkonan ini di atas yang dibangun ini awalnya sudah ada sebuah rumah yang baru dimanfaatkan, selesai pembangunannya kira-kira 4 bulan. Gara-gara meninggal dibongkar rumahnya. Dibangunlah tongkonan ini. Harganya 500 juta. Dan dia harus terdiri dari kayu-kayu utuh. Nggak boleh ada sambungan, nggak boleh ada lubang, utuh. Diserut jadi kotak, dari bulat diserut jadi kotak utuh, celung tinggi sekali. Apa yang terjadi saudara? Mereka menyiapkan segala sesuatu. Dan ini. Apa ini? Kerbau. Ayo kita taksir, berapa harganya? Ini namanya tedong bonga, saudara. Harganya kira-kira 1 mobil Innova terbaru. Innova sekarang 80 jutaan ya Pak ya? Salah saya. Mungkin Innova saya kali 80 juta. Innova berapa sekarang? Terbaru. Ya, kita lelang, ayo. Sapetiao. Dan dia butuh 3 tedong bonga. Lalu harus ada kerbau adu 10 ekor. 1 kerbau adu itu kira-kira Avanza lah ya. 1 ekor kali 10. Harus dipersiapkan sekitar 30 sampai sekitar 50 kerbau biasa. Yang harganya kira-kira 1 ekor 30 jutaan. Paling minim. Lalu ratusan babi. Khususnya yang jantan. Kalau yang betina nanti mereka olok-olok ketika dibawa persembahan. Itu sudah berapa Pak harganya Pak? Waduh, saya lupa tadi angkanya. Tapi paling tidak, menurut informasi, dan ini akan dikebumikan nanti bulan Juli, itu peristiwanya namanya Rambu Solo. Biaya yang diperkirakan dibutuhkan hampir sekitar 10 miliar. Saya bukan tidak menyampaikan kritik, saya kritik.
Kritik saya adalah karena ternyata banyak sekali gedung gereja yang belum selesai pembangunannya. Termasuk di dalamnya pendeta yang harus berjalan ke sebuah tempat, ada peluang sarana sepeda motor tapi dia masih jalan kaki. Sebab tidak difasilitasi. Ibu Bapak melihat perbedaan itu? Ya? Ketika dilakukan untuk ini. Jangan salah. Di kita juga begitu. Di GKI juga begitu. Tidak jarang saya menyaksikan orang-orang yang harus berjuang keras untuk mendapatkan sebuah peti mati seharga 100 juta. Yang entah akan dibakar atau kemudian dipendam. Yang seperti ini kira-kira kita masukkan ke anggota diakoni, Pak? Anggota diakoni GKI Samanhudi 100 juta menganggarkan peti? Atau kita berlomba-lomba untuk menyiapkan kuburan terbaik di mana itu? San Diego? Kenapa mesti dikubur di sana ya? Memangnya kalau di tanah kusir kemudian dia nggak akan membusuk? Atau di Pondok Rangon? Tidak terhormat gitu? Minta maaf kepada semua. Tetapi maksud saya adalah apa yang sedang kita perjuangkan di sini. Seandainya pada waktu yang bersamaan kita diminta memilih, kakek meninggal dengan peluang memberikan harga termahal. Di sebelah sisi anggota jemaat kita yang tidak punya kemampuan finansial sedang mengerang kesakitan di rumah sakit dan tidak mendapatkan fasilitas pembiayaan yang cukup. Relakah kita untuk 50% dari biaya pemakaman dan pemberian peti 100 juta itu kita pangkas untuk diserahkan ke sana? Atau saya tidak akan menjawab itu karena itu perenungan kita bersama-sama. Nah, karena itu di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengakhiri kesempatan pemahaman ini dengan sebuah ilustrasi. Jika pada saat ini, pada waktu jam persembahan nanti, dompet kita hanya terisi 2 lembar uang. Jika ketika kita membuka dompet kita untuk persembahan, dan tinggal tersisa 2 ini, kita akan memberikan pahlawan Patimura yang gagah perkasa tapi beleketek begini? Ataukah sang 2 orang proklamator yang dengan senyum menatap Indonesia yang memprihatinkan dan menatap gereja juga yang seringkali diisi dengan tempat-tempat yang keruh? Sebuah pilihan yang membutuhkan respons atas anugerah Allah yang dipercayakan kepada kita. Karena persembahan memberi kesempatan kepada kita untuk menyambut anugerah Allah yang diwujudkan dalam penyerahan diri kita kepada Allah. Amin.
Marilah kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita berdoa. Dalam kasih setia dan pertolongan Allah, kami menaikkan syukur, kami mendapat kesempatan untuk menelusuri makna hidup kami, belajar dari kemurahan Allah, untuk kami membawa persembahan kami dengan baik, dengan bertanggung jawab, tapi sekaligus juga kami mempertanggungjawabkan apa yang Allah percayakan kepada kami, untuk kami tindak lanjuti di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersama-sama datang dan mengingat saat ini untuk berbagai hal yang ada di dalam persekutuan kami. Saudara-saudari kami yang bergumul karena kesehatan mereka yang lemah, Bapa Sorgawi, ke dalam tangan Allah kami bawa, supaya saudara-saudari kami juga boleh menikmati pertolongan Allah di dalamnya. Kami mengingat untuk Pendeta Emeritus Martin Yonatan, di tengah-tengah segala keadaannya, Allah yang menopang sehingga dalam berbagai hal yang dialami dan dijalani, kasih setia Allah melekat di dalam kehidupannya melalui cinta kasih yang ditunjukkan oleh keluarga dan kami semua selaku umat-Mu. Kami mengingat juga untuk Ibu Lis Suleman dalam kondisi kesehatannya yang membutuhkan perhatian, tangan Allah yang menopang bersama dengan keluarga dan kami semua. Kami sandarkan kepada Allah juga untuk berbagai hal yang ada dalam kehidupan persekutuan kami masing-masing. Kasih setia dan pertolongan Allah menopang kami, relasi kami, dan kualitas hidup persekutuan kami kiranya berlangsung di dalam kasih setia dan pertolongan Allah saja. Mengingat juga ya Allah untuk rencana yang sedang kami siapkan untuk peneguhan penatua susulan pada pekan mendatang, biarlah ini menjadi sarana yang baik bagi kami juga untuk melihat cinta kasih Allah yang memanggil setiap umat-Mu berkarya. Saudara-saudari kami yang juga di dalam sukacitanya untuk hari jadi yang dinikmati, Tuhan, biarlah berkat ini yang dilimpahkan kepada mereka disikapi dengan arif sebagai anugerah Tuhan di dalamnya. Rencana kami bersama dengan jemaat GKI Perniagaan untuk mengingat karya cinta Allah yang mempertemukan dan mempersekutukan kami dalam satu rangkaian ibadah melalui kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi peluang bagi kami untuk melihat karya cinta Allah yang dihadirkan di dalamnya. Terima kasih Allah untuk berbagai hal yang dihadirkan kepada kami. Rencana Indonesia untuk melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami sedang mempersiapkan diri dan menata segala sesuatunya. Biarlah ini juga menjadi sarana yang baik bagi kami untuk terus berkarya menghadirkan kasih sayang Allah. Biarlah negeri kami menjadi negeri yang bertumbuh dengan tetap melihat dan mengingat karya kasih Allah di dalamnya. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Inilah syafaat kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7-8 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita nyanyikan lagu dari Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bersama dengan kita berdiri. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang kasih, kebaikan, dan penyertaan-Mu selalu terus kami rasakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Jika saat ini ya Tuhan kami datang dengan membawa persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami boleh memberikannya dengan kerelaan hati kami ya Tuhan. Tuhan ajar kami juga untuk bisa memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau yang mau menyempurnakan persembahan dari rasa syukur kami ini.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Dan sekarang kembalilah ke dalam keseharianmu, sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.